Oke cuy, balik lagi di channel anime. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Donghua Battle Trophy Heaven Season 5 episode ke-140. Oke, sebelum masuk ke episode terbarunya, kita flashback dulu bentar ke episode sebelumnya. Buat kalian yang belum ikutin video sebelumnya, tuh di pojok kanan atas pencet aja cuy. Di episode sebelumnya, telah terjadi perebutan kerangka Douseng yang dimenangkan Shoyan hingga membuat Zaising dan para ahli dari sekte lain harus bergabung untuk menghentikan Shoyan dan rombongan. Lalu diperlihatkan juga kemunculan naga void kuno dewasa Heiking yang menggeprek Huang Xuan dan dua tetua Phoenix Iblis yang ingin merebut buah asal naga Phoenix di tangan Xian. Nah, di video kali ini kita akan diperlihatkan Heiking yang akan menunjukkan betapa superiornya seorang naga void kuno di hadapan semua orang. Dilanjutkan dengan perpisahan Shoyan sekeluarga dengan Xian sampai kemunculan seekor binatang iblis kuno yang levelnya setara atau hampir setara dengan naga void kuno. BTW sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dulu cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Melihat aura yang mendominasi, membuat Shoyan berpikir bahwa Heiking pasti berada di ranah Dozun bintang 7 atau 8. Sementara semua orang sedang merasakan tekanan yang diberikan Heiking, salah satu generasi muda Phoenix Iblis yang udah jadi burung-burungan biasa ini, malah merosting Heiking yang memamerkan kekuatan di hadapan mereka para junior. Heiking yang mendengar itu malah makin memberikan tekanan yang lebih besar lagi. Melihat anggotanya sedang dalam tekanan, Huang Xuan datang untuk memberikan bantuan. Akan tetapi setelah memberikan pelajaran tambahan pada Huang Xuan dan Jiu Feng, Heiking mengingatkan kelakuan dari burung-burungan itu sebelumnya yang mengeroyok Xian, seorang naga void kuno muda. Huang Xuan yang melihat itu pun sadar diri bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Belum puas pamer kekuatan, di sini Heiking kembali menanyai Xian siapa lagi orang yang menindasnya. Xian yang mendengar itu langsung berpikir cepat dan menunjuk orang yang pantas jadi korban selanjutnya. Dan yap, korban selanjutnya adalah Zaising. Di sini Zaising ingin memperingati Heiking dengan memberitahu kalau dia adalah anggota Aula Jiwa dan segala tetek bengek Aula Jiwa lainnya. Akan tetapi sebelum ia menyelesaikan itu, Heiking sudah lebih dulu menampolnya. Sumpah cuy, di bagian ini pas Mimin pertama nonton ngakak cuy. Udah tampang gak ada seram-seramnya, malah ditampol sampai bengkak gitu pula anjir. Setelah menampol Zaising sampai babak belur, Heiking menegaskan bahwa ia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Aula Jiwa pada klan naga void kuno dan meminta kroco-kroco seperti Lei Zunze dan Bing He untuk menjauh dari sana. Melihat itu, Xian pun tertawa puas dan sedikit menyombongkan kekuatan klan naganya kepada Shoyan. Setelah mendapat ulasan bintang 5 dari Xian, Heiking pun mengajak mereka semua untuk pergi dari sini melalui ruang spasial. Setelah Shoyan dan rombongan masuk, Heiking kembali berbalik dan memperingati klan burung-burungan biasa itu agar tidak macam-macam lagi karena leluhur mereka saja dijadikan mainan oleh naga void, apalagi mereka junior saat ini yang hanya mengandalkan garis darah keturunan. Setelah Heiking pergi, Huang Xuan dan yang lainnya memikirkan apa yang akan dikatakan ketua klan saat mereka kembali dengan tangan kosong. Namun, agar tidak terlalu sia-sia mereka ke sini, Huang Xuan meminta Feng Qin'er untuk memungut tulang leluhur mereka. Sementara itu, Zaising yang baru saja pulih dari migrain berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan memusnahkan Shoyan dan pavilion bintang jatuh.
Setelah kepergian Zai Xing, Wang Xuan mengatakan pada Lei Zunze kalau ia akan membawa Fan King Er kembali ke klan karena saat ini berlatih bersama Pavilion Petir Angin sudah tidak aman, ditambah tidak ada perkembangan juga. Dalam perjalanan keluar dari reruntuhan, Wang Xuan meminta Fan King Er untuk pergi ke markas Piton 9 Tanah dan mencepukan keberadaan ahli misterius yang mereka cari selama ini ada bersama Shoyan. Sedangkan di sisi lain, Lei Zunze yang masih merasa kesal karena murid terbaiknya telah ditarik, juga ikut meninggalkan reruntuhan bersama dua anggotanya. Di luar reruntuhan, lebih tepatnya di basecamp Pavilion Bintang Jatuh, terlihat orang-orang yang senang melihat ruang spesial yang mengeluarkan ketua pavilion muda mereka beserta rombongan. Shoyan mengucapkan rasa terima kasihnya pada Heiking, namun Heiking meminta Shoyan untuk santuy saja karena Shoyan juga berhasil membawa Zian kembali dengan selamat ke dataran tengah. Karena sebenar-benarnya si bocil palak ini memiliki status yang cukup penting di dalam klan Naga Void. Di sini Shoyan juga merasa tidak keberatan karena ia juga sudah menganggap Zian seperti keluarganya sendiri. Zian hanya bisa cengar-cengir sebelum saling mengenalkan mereka satu persatu mulai dari gebetan Mimin Shoyi-san, Muking Luan, King Lin, Tian Huo, dan Tang Zhen dari Lembah Api Berkobar. Di sini Xiongzhen merasa dikucilkan karena ia di-skip oleh Zian dan diminta untuk memperkenalkan diri sendiri saja. Setelah sesi perkenalan selesai, Tang Zhen dan rombongan pamit pulkam duluan kepada Shoyan. Sepeninggalan Tang Zhen CS, Heiking mengungkapkan kekagumannya terhadap klan Xiao yang dulu menjadi salah satu dari 8 kekuatan besar namun mengalami kemunduran dan sekarang muncul keturunannya yang seperti Shoyan. Heiking mengatakan bahwa Xiao Xuan bisa dianggap sudah memiliki penerus. Mendengar nama leluhurnya disebutkan Heiking, Shoyan ingin lanjut bertanya. Akan tetapi di sini Heiking tidak langsung memberitahu Shoyan karena kedepannya ia akan mengetahui hal itu sendiri. Sekarang tibalah perpisahan Zian dengan Shoyan sekeluarga karena Heiking akan membawanya kembali untuk menyelesaikan warisan naga kuno. Di sini Zian sempat menolak karena ia merasa bahwa Pulau Naga adalah penjara yang tidak memiliki hal menyenangkan. Namun Heiking mengingatkan Zian dengan kekuatannya saat ini, ia hanya menjadi beban bagi Shoyan dan kawan-kawan. Maka dari itu, setelah ia menyelesaikan warisan naga dan meningkatkan kekuatannya, ia boleh kembali bersama Shoyan dan yang lainnya. Shoyan juga ingin menahan, akan tetapi setelah mendengar perkataan Heiking, ia juga menyadari bahwa ini semua demi kebaikan Zian itu sendiri. Oleh karena itu, ia dan Shoyi-san hanya bisa menyemangati lalu menyogok Zian dengan pil kesukaannya. Sesaat, suasana di tempat ini sedikit mengandung bawang, akan tetapi Zian berpura-pura kuat dengan meminta Shoyan and the gang untuk menunggu dan menyiapkan banyak pil untuknya. Heiking juga membawa serta Xiongzhen untuk ikut berlatih di Pulau Naga karena ia juga masih memiliki sedikit darah naga dalam dirinya. Sebelum berpisah, Heiking meminta Shoyan untuk selalu berhati-hati terhadap aura jiwa. Setelah kepergian Zian dan yang lainnya, Shoyan merasa kedepannya akan berkurang banyak hal menyenangkan. Akan tetapi, mengesampingkan hal itu, mereka harus segera kembali ke Pavilion Bintang Jatuh secepatnya. Di sisi lain, terlihat Fan King Er yang sedang cepu pada suku Piton 9 Tanah tentang ahli misterius yang mereka cari selama ini sedang bersama Shoyan ke Pavilion Bintang Jatuh. Buat kalian yang belum tahu ahli misterius itu siapa, itu King Lin cuy. Ini nih orangnya. Ketegangan sempat terjadi, akan tetapi setelah mengetahui maksud dan tujuan Fan King Er, baku hantam pun tidak terlaksana. Lalu di Pavilion Bintang Jatuh sendiri, terlihat si Fukita Yao Chen dan Feng Zunze
sedang membahas kerjasama yang akan dilakukan bersama ahli-ahli yang dulu memiliki hubungan baik dengan mereka jika Yao Chen benar-benar bisa bangkit ke kondisi prime-nya. Menanggapi hal itu, Yao Chen mengatakan jika ia pulih ke kondisi puncak, maka Paviliun Bintang Jatuh sangat siap menghadapi Aula Jiwa. Sesaat setelah itu, mereka pun merasakan nafas keberadaan Xiaoyan dan langsung buru-buru keluar untuk menyambutnya. Tidak hanya kepala dan wakil kepala paviliun, para murid-murid juga ikut menyambut kedatangan ketua paviliun muda mereka beserta rombongan yang masih di dalam kapal luar angkasa. Setelah sesi penyambutan selesai, Yao Chen mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam. Di dalam aula paviliun, Yao Chen menunjukkan kekaguman melihat muridnya berhasil mendapatkan buah jiwa. Ditambah buah yang dibawa Xiaoyan adalah buah dengan kualitas terbaik. Dengan adanya buah ini, maka tinggal selangkah lagi kebangkitan Yao Chen ke masa prime akan terrealisasi. Di sini, Yao Chen juga menunjukkan rasa terima kasih kepada rekan-rekan Xiaoyan yang telah membantu dalam ekspedisi ini. Yao Chen merasa bangga pada muridnya karena memiliki teman-teman seperti mereka, dan ia yakin Xiaozan, ayah Xiaoyan juga pasti menunjukkan rasa bangga seperti ini jika melihat anak kecil yang dulu dianggap sampah sekarang telah menjadi ahli kuat yang mengguncang dataran tengah dengan kekuatan dan prestasinya. Mengingat kenangan indah dan pahit bersama ayahnya, memicu Xiaoyan untuk bertanya apakah gurunya tahu di mana aula jiwa menahan ayahnya. Sayangnya, Yao Chen tidak pernah mendengar di mana tempat Xiaozan ditahan. Dan diketahui juga ada kekuatan besar di balik aula jiwa. Namun bagaimanapun itu, Yao Chen akan selalu berdiri di sisi Xiaoyan untuk memerangi aula jiwa meski nyawa jadi bayarannya. Akan tetapi di tengah obrolan itu, King Lin tiba-tiba migrain karena racun Kaisar Piton pengikis jantungnya kambuh. Singkat cerita, proses pengangkatan racun pun dimulai. Di sini Xiaoyan sedikit meminta esensi darah dari binatang pil dengan kompensasi pil untuk ia makan. Setelah mendapatkan esensi darah binatang pil, Xiaoyan langsung menggabungkannya ke dalam cairan obat sebelum ditransfer ke tubuh King Lin. Proses ini berlangsung selama berhari-hari dan berjalan dengan baik. Terlihat efek-efek racun yang menyebar di tubuh King Lin sudah menghilang dan akhirnya racun yang berada di tubuh King Lin benar-benar dikeluarkan meski belum 100%. Namun saat memasuki langkah terakhir untuk membersihkan racun itu 100%, tiba-tiba saja waduh, gimana episode kali ini, seru gak cuy? Walau gak ada scene baku hantamnya ya, tapi di episode kali ini adegan buka-bukaan Xiaoyan dan King Lin tuh pas proses penyembuhan gak ada cuy. Yang kalau di novelnya kan gitu ya. Sama comebacknya si Fu Yao Chen ke masa prime tuh kayaknya 2 atau 3 episode lagi cuy. Tapi makasih banget buat lu yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye cuy. Purpose is better than any drug you could ever think. If you know why you